Baik, perkenalkan nama saya Herik Alberto Lakapu, Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C dengan NIM 2103020090, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Introducing to Sociology. Bab yang pertama, pengantar sosiologi. Sosiologi adalah studi sistematis tentang masyarakat dan interaksi sosial. Untuk melaksanakan studinya, sosiologi mengidentifikasi pola budaya dan kekuatan sosial dan menentukan bagaimana mereka mempengaruhi individu dan kelompok. Mereka juga mengembangkan cara untuk menerapkan temuan mereka ke dunia nyata. Sosiologi dikembangkan sebagai cara untuk mempelajari dan mencoba memahami perubahan masyarakat yang dibawa oleh revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19. Beberapa sosiologi paling awal berpikir bahwa masyarakat dan peran individu dalam masyarakat dapat dipelajari dengan menggunakan metodologi ilmiah yang sama yang digunakan dalam ilmu alam. Sementara yang lain percaya bahwa tidak mungkin untuk memprediksi manusia perilaku ilmiah, dan yang lain masih memperdebatkan nilai prediksi tersebut. Perspektif itu terus diwakili dalam sosiologi hari ini. Babnya yang kedua, penelitian sosiologi. Dengan menggunakan metode ilmiah, seorang peneliti melakukan penelitian dalam 5 fase. Mengajukan pertanyaan, meneliti sumber yang ada, merumuskan hipotesis, melakukan penelitian, dan menarik kesimpulan. Ilmiah metode ini berguna karena memberikan metode yang jelas untuk mengatur studi. Beberapa sosiolog melakukan penelitian melalui kerangka interpretatif daripada menggunakan metode ilmiah. Studi sosiologis ilmiah sering mengamati hubungan antar variabel. Peneliti mempelajari bagaimana satu variabel mengubah yang lain. Sebelum melakukan penelitian, peneliti berhati-hati dalam menerapkan operasional definisi istilah mereka dan untuk membangun variabel dependen dan independen. Bab yang ketiga, budaya. Meskipun masyarakat dan budaya sering digunakan secara bergantian, mereka memiliki arti yang berbeda. Sebuah masyarakat adalah sekelompok orang yang berbagai komunitas dan budaya. Budaya umumnya menggambarkan perilaku bersama dan kepercayaan orang-orang ini, dan termasuk elemen material dan non-material. Pengalaman kami tentang budaya perbedaan dipengaruhi oleh etnosentrisme dan xenosentrisme kita. Sosiolog mencoba mempraktikkan budaya relativisme. Sebuah budaya terdiri dari banyak elemen, seperti nilai-nilai dan kepercayaan masyarakatnya. Budaya juga diatur oleh norma-norma, termasuk hukum dan adat istiadat. Lambang dan bahasa suatu masyarakat adalah kunci untuk mengembangkan dan menyampaikan budaya. Bab yang keempat, masyarakat dan interaksi sosial. Masyarakat diklasifikasikan menurut perkembangan dan penggunaan teknologi. Bagi sebagian besar manusia sejarah, orang hidup dalam masyarakat praindustri yang ditandai dengan teknologi terbatas dan produksi rendah barang-barang. Setelah revolusi industri, banyak masyarakat mendasarkan ekonomi mereka di sekitar mekanis tenaga kerja yang mengarah ke keuntungan yang lebih besar dan kecenderungan mobilitas sosial yang lebih besar. Pada pergantian baru milenium, jenis masyarakat baru muncul, masyarakat pasca industri atau informasi. Ini dibangun di atas teknologi digital dan barang non-materi. Bab kelima, sosiologi. Teori psikologi pengembangan diri telah diperluas oleh sosiolog yang secara eksplisit mempelajari peran masyarakat dan interaksi sosial dalam pengembangan diri. Charles Joly dan Kierkegaard, keduanya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman sosiologis tentang perkembangan diri. Lawrence Kohlberg dan Carol Gilligan mengembangkan ide-ide mereka lebih lanjut, meneliti bagaimana rasa moralitas kita berkembang. Gilligan menambahkan dimensi perbedaan gender dan teori Kohlberg. Sosiologi penting karena membantu menegakkan masyarakat dan budaya. Itu juga merupakan bagian penting dari perkembangan individu. Penelitian menunjukkan bahwa siapa kita dipengaruhi oleh kedua alam, genetik kita dan susunan hormonal, dan pengasuhan atau lingkungan sosial tempat kita dibesarkan. Sosiologi adalah yang paling berkaitan dengan bagaimana pengaruh masyarakat mempengaruhi pola perilaku kita.
Diperjelas dengan cara perilaku bervariasi di seluruh kelas dan jenis kelamin. Babnya yang keenam, grup dan organisasi. Kelompok sebagian besar menentukan bagaimana kita berpikir tentang diri kita sendiri. Ada dua jenis utama kelompok, yaitu primer dan sekunder. Seperti namanya, kelompok utama adalah kelompok yang kompleks dan berjangka panjang. Orang menggunakan grup sebagai standar perbandingan untuk mendefinisikan diri mereka sendiri, baik siapa mereka. Kadang-kadang kelompok dapat digunakan untuk mengecualikan orang atau sebagai alat yang memperkuat prasangka. Babnya yang ketujuh, penyimpangan, kejahatan, dan kontrol sosial. Penyimpangan adalah pelanggaran norma. Apakah sesuatu itu menyimpang atau tidak tergantung pada kontekstual definisi, situasi, dan tanggapan orang terhadap perilaku tersebut. Masyarakat berusaha membatasi penyimpangan melalui penggunaan sanksi yang membantu memelihara sistem kontrol sosial. Bab yang ke-8, media dan teknologi. Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk mengatasi masalah kehidupan sehari-hari. Langkah cepat dari kemajuan teknologi berarti kemajuan itu terus-menerus. Tetapi tidak semua orang memiliki kesetaraan mengakses. Kesenjangan yang diciptakan oleh akses yang tidak setara ini disebut kesenjangan digital. Kesenjangan pengetahuan mengacu pada efek kesenjangan digital. Kurangnya pengetahuan atau informasi yang membuat mereka yang tidak terpapar teknologi dari memperoleh keterampilan yang dapat dipasarkan. Bab yang ke-9, stratifikasi sosial di Amerika Serikat. Sistem stratifikasi bersifat tertutup, artinya memungkinkan sedikit perubahan dalam posisi sosial atau terbuka. Artinya mereka memungkinkan gerakan dan interaksi antar lapisan. Sistem kasta adalah sistem di mana sosial terdiri didasarkan pada status atau kelahiran yang dianggap berasal. Sistem kelas terbuka dengan prestasi berperan dalam posisi sosial. Orang-orang jatuh ke dalam kelas berdasarkan faktor-faktor seperti kekayaan, pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Meritokrasi adalah sistem stratifikasi sosial yang menganugerahkan kedudukan berdasarkan nilai pribadi usaha yang bermanfaat. Bab yang ke-10, ketimpangan global. Stratifikasi mengacu pada kesenjangan sumber daya baik antar negara maupun di dalam negara. Sementara ekonomi kesetaraan menjadi perhatian besar, begitu juga kesetaraan sosial. Seperti diskriminasi yang berasal dari ras, etnis, jenis kelamin, agama, atau orientasi seksual. Sementara ketidaksetaraan global bukanlah hal baru. Beberapa faktor membuat itu lebih relevan dari sebelumnya, seperti pasar global dan kecepatan berbagi informasi. Peneliti mencoba memahami ketidaksetaraan global dalam mengklasifikasikannya menurut faktor-faktor seperti bagaimana industri bangsa itu, apakah suatu negara berfungsi sebagai alat produksi atau sebagai pemilik, dan berapa pendapatan suatu bangsa menghasilkan. Bab yang ke-11, ras dan etnis. Ras pada dasarnya adalah konstruksi sosial. Etnisitas adalah istilah yang menggambarkan budaya dan kebangsaan bersama. Kelompok minoritas ditentukan oleh kurangnya kekuasaan mereka. Stereotip adalah ide yang terlalu disederhanakan tentang sekelompok orang. Prasangka mengacu pada pikiran dan perasaan. Sedangkan diskriminasi mengacu pada tindakan. Rasisme mengacu pada keyakinan bahwa satu ras secara inheren lebih unggul atau kalah dengan ras lain. Bab yang ke-12, jenis kelamin dan seksualitas. Istilah seks dan gender mengacu pada dua pengidentifikasi yang berbeda. Jenis kelamin menunjukkan karakteristik biologis, membedakan laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender menunjukkan karakteristik sosial dan budaya maskulin dan perilaku feminim. Seks dan gender tidak selalu sinkron. Individu yang sangat mengidentifikasi dengan lawan jenis dianggap transgender. Bab yang ke-13, penuaan dan lansia. Studi sosial tentang penuaan menggunakan data populasi dan kelompok untuk memprediksi masalah sosial yang berkaitan dengan penuaan populasi. Di Amerika Serikat, populasinya semakin tua
disebut The Graying of America, terutama karena segmen baby boomer. Studi global tentang penuaan mengungkapkan perbedaan dalam hidup, harapan antar negara-negara inti dan perifer, serta perbedaan dalam kesiapsiagaan negara untuk tantangan peningkatan populasi lanjut usia. Bab yang ke-14, perkawinan dan keluarga. Sosiolog memandang pernikahan dan keluarga sebagai institusi sosial yang membantu menciptakan unit dasar sosial struktur. Baik pernikahan maupun keluarga dapat didefinisikan secara berbeda dan dipraktikkan secara berbeda dalam budaya di seluruh dunia. Keluarga dan pernikahan, seperti institusi lain, beradaptasi dengan perubahan sosial. Bab yang ke-15, agama. Agama menggambarkan keyakinan, nilai, dan praktik yang terkait dengan masalah sakral atau spiritual. Sosial teoretikus Mille Durkheim mendefinisikan agama sebagai sistem kepercayaan dan praktik terpadu yang relatif terhadap yang sakral. Max Weber percaya agama bisa menjadi kekuatan untuk perubahan sosial. Karl Marx dilihat agama sebagai alat yang digunakan oleh masyarakat kapitalis untuk melanggengkan ketidaksetaraan. Agama adalah institusi sosial karena mencakup keyakinan dan praktik yang melayani kebutuhan masyarakat. Agama juga merupakan contoh dari budaya universal karena ditemukan di semua masyarakat dalam satu atau lain bentuk. Fungsionalisme, konflik teori, dan interaksionisme semuanya memberikan cara yang berharga bagi sosiolog untuk memahami agama. Bab 16, pendidikan. Sistem pendidikan di seluruh dunia memiliki banyak perbedaan. Meskipun faktornya sama termasuk sumber daya dan uang mempengaruhi setiap sistem pendidikan. Distribusi pendidikan adalah masalah utama di banyak negara, termasuk di Amerika Serikat, di mana jumlah uang yang dihabiskan per siswa bervariasi sangat oleh negara. Pendidikan terjadi melalui sistem formal dan informal, sama-sama memupuk budaya penularan. Akses universal ke pendidikan menjadi perhatian dunia. Bab 17, pemerintah dan politik. Sosiolog memeriksa pemerintah dan politik dalam hal dampaknya terhadap individu dan sosial yang lebih besar sistem. Kekuasaan adalah kemampuan entitas atau individu untuk mengendalikan dan mengarahkan orang lain. Sedangkan otoritas adalah pengaruh yang didasarkan pada legitimasi yang dirasakan. Max Weber mempelajari kekuasaan dan otoritas, membedakan antara dua konsep dan merumuskan sistem untuk mengklasifikasikan jenis otoritas. Bab 18, pekerjaan dan ekonomi. Ekonomi mengacu pada lembaga sosial di mana sumber daya masyarakat atau barang dan jasa berada dikelola. Revolusi pertanian menyebabkan perkembangan ekonomi pertama yang didasarkan pada barang dagangan. Mekanisme proses manufaktur menyebabkan revolusi industri dan member menjadi dua sistem ekonomi utama yang bersaing di bawah kapitalisme. Pemilik swasta menginvestasikan modal mereka dan orang lain untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat mereka jual di pasar terbuka. Harga dan upah adalah ditentukan oleh penawaran dan permintaan dan persaingan. Di bawah sosialisme, alat-alat produksi umumnya dimiliki dan perekonomian dikendalikan secara terpusat oleh pemerintah. Perekonomian beberapa negara menunjukkan campuran dari kedua sistem. Teori konvergensi berusaha menjelaskan korelasi antar tingkat perkembangan dan perubahan struktur ekonominya. Bab yang ke-19, kesehatan dan kedokteran. Sosiologi medis adalah studi sistematis tentang bagaimana manusia mengelola masalah kesehatan dan penyakit. Penyakit dan gangguan dan perawatan kesehatan baik untuk yang sakit maupun yang sehat. Konstruksi sosial kesehatan menjelaskan bagaimana masyarakat membentuk dan dibentuk oleh ide-ide medis. Epidemiologi sosial adalah studi tentang penyebab dan distribusi penyakit.
Dari perspektif global, masalah kesehatan negara-negara berpenghasilan tinggi cenderung ke arah penyakit seperti kanker serta yang terkait obesitas, seperti penyakit jantung, diabetes, dan gangguan muskuloskeletal. Negara berpenghasilan rendah lebih banyak menghadapi penyakit menular, angka kematian bayi yang tinggi, tenaga medis yang langka, dan sistem air dan sanitasi yang tidak memadai. Bab yang ke-20, kependudukan, urbanisasi, dan lingkungan. Para sarjana memahami demografi melalui berbagai analisis. Malthus pertumbuhan populasi nomor 1, teori cornucopian, dan teori transisi demografis semuanya membantu sosiolog mempelajari demografi. Populasi manusia di bumi berkembang pesat, terutama di negara-negara pinggiran. Faktor yang mempengaruhi penduduk meliputi angka kelahiran, angka kematian, dan migrasi, termasuk imigrasi dan emigrasi. Ada banyak hasil potensial dari pertumbuhan populasi dan perspektif sosiologis bervariasi dan efek potensial dan dari peningkatan jumlah ini. Pertumbuhan akan menekan planet yang sudah dikenakan pajak dan sumber daya alam lainnya. Bab yang ke-21, gerakan sosial dan perubahan sosial. Perilaku kolektif adalah aktivitas yang tidak dilembagakan di mana beberapa orang secara sukarela terlibat. Di sana ada 4 bentuk perilaku kolektif yang berbeda: kerumunan, massa, publik, dan gerakan sosial. Ada 3 teori utama tentang perilaku kolektif. Yang pertama, perspektif norma yang muncul menekankan pentingnya norma sosial dalam perilaku orang banyak. Berikutnya, teori nilai tambah adalah fungsionalis perspektif yang menyatakan bahwa beberapa masyarakat harus ada agar perilaku kolektif terjadi. Akhirnya, perspektif perakitan berfokus pada tindakan kolektif daripada perilaku kolektif, menangani proses yang terkait dengan perilaku kerumunan dan siklus hidup dan berbagai kategori pertemuan. Gerakan sosial adalah kelompok yang bertujuan dan terorganisir baik dengan tujuan mendorong perubahan, memberikan suara politik kepada mereka yang tidak memilikinya, atau berkumpul untuk tujuan bersama lainnya. Sosial gerakan bersinggungan dengan perubahan lingkungan, inovasi teknologi, dan faktor eksternal lainnya untuk menciptakan perubahan sosial. Ada segudang katalis yang menciptakan gerakan sosial, dan alasannya bahwa orang-orang bergabung sangat beragam, seperti para peserta itu sendiri. Sosiolog melihat baik makro maupun alasan mikroanalitik bahwa gerakan sosial terjadi, berakar, dan akhirnya berhasil atau gagal. Sekian dari mereview buku Introducing to Sociology, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.